Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 224 halaman 35. Al-Baqarah ayat 224. Kita bahas tajwidnya dulu. Wala mantabi alif. Nah ini la-nya la nahyi, la yang berfungsi untuk melarang. Taj qalqalah sugro, huruf jim yang sukun di tengah-tengah kata. Qalqalah itu dipantulkan, sugro itu kecil, dipantulkan secara ringan. Alullah, tafhim itu tebal karena lafaz Allah didahului oleh doma. Nah, wawu setelah lamnya diabaikan saja. Nah, taj'alu itu fi'il, itu fi'il nahyi, itu Pak, kata kerja yang menunjukkan larangan gitu. Karena jatuh setelah lamun nahyi gitu. Kemudian Allah hanya itu kedudukannya sebagai maf'ul, ya, sebagai objek. Kenapa? Karena dalam kata taj'alu itu kan ada subjeknya yaitu anta, ada ta di situ. Maksudnya taknya itu anta, kamu. Dia ada subjek di situ, ada predikat, Allah itu sebagai objek. Urdotal idgham bila guna, dimasukkan tapi tanpa mendengung. Urdotal li'ai madlain, ya sukun didahului fathah, jadi dibacanya agak panjang tapi sepintas saja, tidak seperti mad tabi'i di bawah mad tabi'i. Li'ai ma mad badal, nikum idhar safawi, mimati bertemu dengan hamzah. Ang ihfa hakiki, ya, atau ihfa ab'al. Tabarru mentabi wawu, watattaku mentabi wawu, watuslihu mentabi wawu, baina mentabi padlain, ya sukun didahului fathah. Nanna alif lam samsiah gunna atau idgham samsiah gunna, jadi dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah di sini hurufnya itu nun bertasdid, ya.
Jadi dimasukkan sambil digunakan, didengungkan. Bainan nas. Nah, kalau mau berhenti di situ sinnya disukunkan. Wallahu tabhim sami mantabiyya idhar khalqi. Domatain ketemu ain, jadi dibaca jelas di tenggorokan, biar terdengar jelas, ditahan dua ketukan. Alim bad'arin lisuku. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 224 ini termasuk ayat yang masuk dalam rumpun ayat-ayat qasam gitu Pak ya. Ayat-ayat yang bernuansa sumpah gitu. Karena kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, ketika Allah berbicara tentang sumpah gitu, atau yang di dalamnya ada pembahasan tentang sumpah, pertama terkadang Allah menyebutnya dengan kata-kata aksama, la uqsimu. Nah, itu sumpah itu Pak, di dalamnya berisi sumpah. Ada bicaranya itu terkadang menggunakan kata hilpun, halapa. Hilpun pun sumpah. Ada terkadang Allah itu menggunakan kata al-yamin, bentuk pluralnya itu aiman. Nah, di ayat ini Allah menyebutnya dengan kata al-yamin atau aiman, sama-sama sumpah gitu Pak. Walaupun ada sedikit perbedaan antara aksamu, antara hilpun dengan al-yamin. Nah, sumpah atau al-yamin disebut sumpah karena biasanya gitu ya, orang-orang Arab itu ketika bersumpah mereka itu mengangkat tangan kanannya gitu Pak. Yamin itu kan kanan Pak, atau tangan kanan. Kenapa mereka mengangkat tangan kanan? Ya, itu kan adat istiadat saja Pak. Jadi kebiasaan orang Arab kalau bersumpah itu mereka sambil mengangkat tangan kanannya. Dan setiap daerah tidak menutup kemungkinan berbeda gitu. Mungkin di suatu daerah bisa saja bersumpah itu dengan berjabatan tangan gitu. Atau bisa dengan mengangkat Al-Quran gitu. Karena kan tidak semua kebiasaan itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran gitu. Selama adat yang ada di sebuah masyarakat itu baik atau tidak bertentangan, oleh Islam itu diadopsi. Nah, dulu sekali lagi orang-orang Arab itu ketika bersumpah mereka sambil mengangkat tangan kanannya. Nah, kenapa orang itu kok bersumpah? Tujuan bersumpah itu kan untuk ini Pak, untuk meyakinkan ya, pihak yang diajak bicara gitu. Karena tujuannya bersumpah itu adalah tadi meyakinkan, mengokohkan, supaya apa yang diungkapkan itu didengar atau dipercaya oleh orang lain. Maka biasanya orang itu menggunakan sumpah. Nah, di sini Allah bicara tentang orang yang melanggar sumpah gitu Pak. Tetapi melanggar sumpahnya itu demi kebaikan yang lebih besar.
Cuman idealnya kalau dalam hidup itu jangan terlalu banyak sumpah gitu. Jangan dibiasakan banyak bersumpah. Bahkan ini kalau kita lihat gitu ya Pak, hampir rata-rata orang yang banyak sumpah itu banyak bohong gitu. Ini yang saya tahu saja Pak. Biasanya kalau orang banyak sumpah itu banyak bohong, sehingga sumpahnya itu menjadi tidak berbobot lagi gitu ta. Sumpahnya itu seperti angin lalu saja. Dan perlu menjadi catatan juga, ketika bersumpah itu hanya boleh bersumpah dengan asma dan sifat Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah itu hukumnya syirik gitu Pak. Jadi hanya boleh bersumpah dengan asma Allah. Makanya kan dalam hadis dikatakan begini, orang yang bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong Pak, itu masih lebih baik bila dibanding dengan orang yang bersumpah dengan selain nama Allah sekalipun benar. Kenapa? Karena kalau orang itu bersumpah dengan selain nama Allah, berarti dia jatuh kepada perbuatan syirik. Syirik itu kan dosa yang paling besar. Sementara kalau orang itu berbohong, nah itu dosanya dosa besar. Dua-duanya tidak bagus itu Pak ya. Tapi kalau dibanding-banding gitu, masih mending orang itu bersumpah dengan nama Allah sekalipun bohong bila dibanding dengan selain nama Allah sekalipun jujur gitu. Tapi sekali lagi, jangan dibiasakan dalam hidup ini bersumpah. Kalaupun gitu ya, tapi jangan dihukumi haram Pak. Sumpah itu nggak haram, boleh lah. Dihukuminya itu asalnya itu mubah. Dari mubah itu bisa menjadi makruh, bisa juga menjadi haram. Awalnya boleh tapi bisa dibenci, kesananya itu bisa juga dilarang keras, haram. Dan di sini Allah mengatakan wala wa dan la, janganlah. Larangan ini Pak, la nahyi. Taj'alu, nah tak itu kan kamu atau kalian. Karena di sini di ujungnya ada waw dan alif, maka yang dimaksud adalah kalian, orang banyak. Jadi janganlah kalian menjadikan Allah urdotan, sebagai penghalang Pak, sebagai penghalang. Li, untuk aimani. Nah, aiman itu jamak dari al-yamin. Bentuk tunggalnya al-yamin, bentuk jamaknya aiman. Sumpahkum kalian. Ang tabarru, nah, agar kalian tidak berbuat kebajikan. Jadi kalau kita gabung nih Pak, ini merupakan sebuah larangan dari Allah untuk kita semua orang-orang muslim. Karena ini kan hitobnya Pak, ini hitobnya secara spesifik itu ditujukan kepada orang-orang muslim. Jadi janganlah kalian itu menjadikan sumpah kalian dengan nama Allah itu sebagai penghalang kalian untuk berbuat kebajikan.
Watattaqu, dan juga untuk melakukan ketakwaan, watuslihu, nah wa dan tuslihu, kalian berbuat islah bainan nas, di antara manusia. Jadi begini Pak nih, terkadang dalam hidup ini ada orang yang barangkali saking keselnya, saking marahnya, lalu dia itu bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebajikan, ketakwaan, atau menjalin hubungan silaturahim di antara sesama. Nah ini kalau kita lihat kronologis asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu Pak. Abu Bakar As-Siddiq itu kan orang yang dikenal sangat luar biasa keimanan dan ketakwaannya itu. Orang yang sangat luar biasa akan kesabarannya itu. Nah, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bersumpah itu Pak, demi Allah saya tidak akan memberikan makanan gitu kepada Mastah itu. Karena dia itu, Mastah itu adalah orang yang bergabung dengan kelompok munafik gitu ya, termasuk sering membicarakan kepada orang lain dengan hal-hal yang negatif tentang Aisyah gitu. Nah maka Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah saya tidak akan berikan dia makan gitu. Padahal Mastah itu masih saudaranya gitu. Nah sumpahnya itu menggunakan demi Allah. Nah ini kan bersumpah dalam hal yang berkaitan untuk meninggalkan kebaikan Pak. Abu Bakar itu bersumpah untuk memutuskan hubungan silaturahim. Padahal sebetulnya kan yang salah itu Mastah itu, karena dia sering berikan info kepada orang munafik atau sering bicara yang tidak baik tentang Siti Aisyah. Maka saking keselnya Abu Bakar As-Siddiq itu sumpah, demi Allah saya tidak akan berikan dia makan gitu. Kan menggunakan demi Allah itu Pak. Nah maka terkait dengan peristiwa itu, di kemudian hari ketika orang itu kan sudah ini Pak, sudah hilang kemarahannya gitu ya, sudah hilang kekesalannya, bahkan sudah menjadi dekat lagi, itu biasanya muncul itu Pak penyesalan gitu. Nah ketika muncul penyesalan itu, terkadang orang itu kan bingung, bagaimana ya, apakah saya itu boleh gitu berbuat baik kepada orang itu, padahal saya sudah bersumpah untuk tidak berbuat baik. Nah maka turunlah ayat ini, janganlah kalian menjadikan sumpah kalian dengan nama Allah menjadi penghalang untuk kalian berbuat kebajikan. Jadi umpamanya begini nih, ada orang ya suatu hari itu bersumpah, mungkin saking keselnya gitu ya sama seseorang atau sama saudaranya lah, atau bahkan sama sesuatu gitu. Saking keselnya dia bersumpah, demi Allah gitu, saya mau lincak-lincak di Masjid Al-Muhajirin. Nah itu kan demi Allah itu Pak. Tapi suatu hari dia itu menyesal gitu, aduh hayang ka Masjid Muhajirin ya kumanya,
Dulu geus bersumpah saya itu, demi Allah saya mau lincak imah adik saya deui gitu Pak. Demi Allah mau lincak imah mitoha deui gitu tah. Kan suka ada orang itu saking kesalnya begitu. Tapi suatu hari dia itu setelah amarahnya reda, kemudian dia itu ingin melanggar sumpahnya. Nah maka itu jangan menjadi penghalang untuk melakukan kebajikan. Jadi kalau orang yang sudah bersumpah demi Allah tidak akan menginjak ke muhajirin, boleh dilanggar sumpahnya Pak. Bagi orang yang sudah bersumpah demi Allah saya tidak akan silaturahim lagi dengan mertua, boleh dilanggar sumpahnya itu. Tetapi ada syaratnya Pak itu Pak. Ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Harus bayar kifarat itu Pak. Harus bayar denda. Makanya tadi kita di awal katakan tidak boleh dalam hidup ini banyak sumpah gitu. Nah apa dendanya ini? Itu bisa dilihat nih Pak dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 89 halaman 122 itu Pak. Al-Maidah ayat 89 halaman 122. Nah, di situ Allah berfirman di Al-Maidah ayat 89 itu, la yu'akhidzukumullahu billagwi fi aymanikum walaki yu'akhidzukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu maka kifaratnya itu Pak. Kifar itu kan menutup ya, untuk menutupi kesalahan, untuk menutupi, kan melanggar sumpah itu kan pelanggaran, kesalahan. Maka untuk menutupi kesalahan itu satu, it'amu asroti masakin, yaitu memberikan makan 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, aukis watuhum, atau ini pilihan nih Pak. Kalau atau itu pilihan, au itu atau memberikan mereka pakaian. Boleh makanan, boleh pakaian. 10 orang miskin. Kemudian yang kedua, tahriru raqabatin, yaitu membebaskan hamba sahaya. Nah, kalau seandainya susah, umpamanya tidak ada hamba sahayanya, maka pilihan yang ketiga itu adalah fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari Pak. Puasa 3 hari. Kalau orang itu ingin melanggar sumpahnya gitu. Kenapa orang itu ingin melanggar sumpahnya? Karena dia melihat bahwa ketika dia itu melanggar sumpah itu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Lu saya terjadi hayang deui ke Masjid Al-Muhajirin, itu kan jadi bagus. Saya mau bersilaturahim lagi ke mertua, itu kan jadi bagus. Saya mau menyumbang lagi ke fakir miskin, dulu sudah bersumpah tidak akan berikan bantuan, itu kan jadi bagus. Itu boleh dilanggar kalau melanggarnya itu untuk kebaikan, tapi ada syaratnya, bayar denda, bayar kifarat. Nah itu kan Pak sesuatu yang harus menjadi perhatian besar di situ. Kenapa menjadi perhatian besar? Orang melanggar sumpah
menyebut nama Allah, ya dia bersumpah dengan nama Allah demi untuk melakukan kebajikan, demi untuk melakukan ketakwaan, demi untuk melakukan islah perdamaian di antara manusia, itu dikenakan kifarat, sanksi ketika dia melanggarnya. Maka satu nih, itu menunjukkan bahwa harus hati-hati dengan sumpah. Yang kedua nih Pak, kalau melanggarnya untuk keburukan, itu kan sesuatu yang jelek sekali gitu. Jadi melanggar untuk kebajikan saja dikenakan sanksi, apalagi kalau melanggar untuk keburukan. Nah makanya ketika ada sahabat waktu itu melanggar sumpahnya, pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, jadi kalau orang itu melanggar sumpah demi sesuatu yang lebih baik, nah, maka boleh, tapi dengan persyaratan ada bayar kifarat. Nah ini kalau dalam kaidah usul fikih ada begini Pak, jika terdapat banyak maslahat, maka ambillah maslahat yang lebih penting gitu. Kedepankanlah, utamakanlah maslahat yang lebih penting. Maksudnya begini Pak nih, bisa jadi Pak orang itu di awal bersumpah karena dengan sumpahnya itu dia melihat di situ ada maslahat, sehingga dia itu bersumpah dengan nama Allah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq kan begitu Pak, beliau bersumpah tidak akan memberikan makan kepada mastoh itu ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Bikin mastoh itu efek jerah, membikin jerah mastoh supaya jangan ngomongin Aisyah terus itu, supaya jangan banyak ngumpul-ngumpul dengan orang-orang munafik. Itu kan maslahat sebetulnya yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq itu. Jadi memberikan peringatan gitu. Tetapi di kemudian hari ternyata Abu Bakar As-Siddiq melihat ada maslahat yang lebih besar dari itu. Apa maslahat yang lebih besar? Ketika mastoh itu bertaubat, kemudian mastoh itu butuh pertolongan, maka pada saat Abu Bakar itu menolong, itu maslahatnya jauh lebih besar. Mungkin saja Pak dalam hidup kita itu kita pernah memutuskan hubungan silaturahim dengan seseorang, bahkan ketika memutuskannya pakai sumpah, demi Allah saya moal wawuh deui jeung si eta. Kenapa dia bersumpah? Karena dia melihat bahwa orang tersebut itu banyak melakukan kemaksiatan, sehingga dia tidak mau kenal lagi karena kemaksiatannya itu Pak. Nah itu dia itu kan bersumpah seperti itu untuk mendapatkan maslahat, untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikannya apa? Barangkali dia ingin memberikan peringatan, biar dia itu mikir gitu, kenapa kok si itu nggak mau kenal saya lagi. Nah itu kan jadi mikir Pak. Atau maslahatnya itu dia biar tidak termasuk kategori orang yang mendukung kemaksiatan, maka dia memutuskan hubungan persahabatan atau silaturahim. Namun jika di kemudian hari orang yang bersangkutan itu bertaubat menjadi orang yang baik, yang soleh, nah lalu orang yang sudah bersumpah dengan nama Allah itu ternyata si itu sekarang menjadi soleh gitu. Padahal dulu saya sudah bersumpah tidak ingin kenal lagi. Bagaimana, boleh enggak ya saya ingin kenal lagi nih, sekarang ingin dekat lagi.
boleh dilanggar sumpahnya itu Pak, tapi tadi bayar kifarat. Nah makanya jangan dibiasakan bersumpah itu. Jadi tongting maka demi Allah gitu Pak. Umpamanya begini nih, kita punya sahabat kita itu senangnya itu berbuat maksiat lah gitu. Nggak usah pakai begini, demi Allah saya malu jeung sia tadi, nggak usah pakai demi Allah gitu. Bisi nantinya tidak sanggup bayar kifaratnya gitu. Bicara biasa saja, malu jeung sia tadi gitu ya Pak gitu. Itu kan nggak pakai sumpah itu Pak, tidak mau kenal dengan dia lagi. Beda dengan demi Allah, saya tidak mau kenal dia lagi. Nah kalau sudah menggunakan demi Allah ketika melanggarnya, ketika suatu hari dia ingin kenal lagi, harus pakai kifarat. Kalau tidak pakai demi Allah, tidak mesti pakai kifarat. Wallahu, dan Allah itu sami'un, zat yang maha mendengar, alimun, dan zat yang maha mengetahui. Nah kenapa kok muncul kalimat ini? Ya karena tadi Pak, orang itu ketika bersumpah, Allah maha tahu niat dan tujuan sumpahnya, tahu. Allah itu maha mendengar ketika dia mengucapkan sumpah, termasuk ketika dia itu ingin mencabut sumpahnya, Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Kita ingin melanggar sumpah waktu dulu karena melihat bahwa dengan melanggar sumpah itu lebih baik, Allah itu maha tahu dan maha mendengar. Satu ayat lagi, la yu'akhidukum, la tidaklah. Nih kalau yang ini la-nya la nafyi Pak, adalah. Kalau yang tadi la nahyi, melarang. Yang ini la nafyi, meniadakan. Di la yu'akhidu, dia tidak akan mengambil atau menimpakan. Siapa di sini? Allahu, Allah. Kum, terhadap kalian. Menimpakan apa nih Pak? Kalau bicara di Al-Quran, ketika Allah itu menggunakan kata akhoda, itu sering identik atau berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sanksi, hukuman, bencana, malapetaka, itu kata akhoda itu. Nah maka dari kalimat la yu'akhidukumullah itu bisa dipahami bahwa Allah itu tidak akan memberikan hukuman kepada kalian. Hukuman apa gitu? Bilagwi, ya, tidak akan menimpakan hukuman karena apa? Bilagwi, karena lago fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kalian. Kan ada orang yang bersumpah itu karena saat dia bersumpah itu barangkali kurang connect gitu Pak. Bersumpahnya itu bisa jadi karena kebodohan gitu Pak ya, bisa jadi karena keceplosan gitu Pak. Pokoknya al-lagwu itu Pak, karena kelalaian. Nah, orang yang melanggar sumpah dikarenakan dia itu dulu bersumpahnya itu dikarenakan kelalaian, itu tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Umpamanya begini nih Pak, orang itu bersumpah, padahal maksud dari sumpahnya itu bukan seperti itu. Cuman tanpa sadar lisannya itu mengucapkannya A,
padahal yang dimaksud adalah B. Kayak begini nih, tidak demi Allah gitu. Tidak demi Allah gitu. Maksudnya begini, tidak, bukan begitu, saya bersumpah demi Allah gitu. Tapi dia langsung tidak demi Allah gitu. Padahal kan tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, itu tidak boleh. Tidak demi Allah itu kebalikan dari demi Allah gitu Pak. Jadi mestinya orang itu bersumpah itu demi Allah, ini tidak demi Allah gitu Pak. Itu kan jadi kebalikannya. Nah padahal yang dia maksudkan itu bukan begitu, demi Allah gitu. Saya bersumpah demi Allah, tapi disambung ngomongnya tidak demi Allah gitu. Kan kalau tidak demi Allah itu bukan dengan nama Allah itu artinya Pak. Cuman yang diniatkan oleh dia itu adalah bukan begitu, saya bersumpah demi Allah gitu Pak. Cuman ngomongnya bersambung tidak demi Allah. Nah itu kan sumpah dikarenakan tadi kelalaian lah. Bisa jadi karena orang itu tidak pandai bicara, bisa jadi tergesa-gesa, bisa jadi kurang konsentrasi. Nah ketika orang itu melakukan, lalu yang dilakukannya itu tidak sesuai dengan sumpahnya, maka orang itu tidak dianggap berdosa. Atau ketika dia tidak melakukan, kemudian apa yang tidak dilakukannya itu tidak sesuai dengan sumpahnya, itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sumpahnya dalam keadaan lago, dalam keadaan lalai. Ya. Mengenai kalimat tidak demi Allah, itu kan memiliki makna apa namanya, menggunakan sumpah selain Allah kan? Iya. Ya, berarti tidak sesuai dengan yang diinginkan atau yang kamu sumpahkan. Nah, sekarang apakah di dalam aturan membaca Al-Quran juga kan sering di Al-Quran ada tanda-tanda wakaf gitu kan? Iya. Itu juga berfungsi seperti itu juga gitu kan? Ada tanda-tanda wakaf. Ya. Ya terkadang begini Pak, jadi di Al-Quran itu wakaf itu terkadang berpengaruh terhadap arti Pak, terhadap makna, dan terkadang juga tidak gitu. Tapi kebanyakan itu berpengaruh kepada arti itu. Seperti begini nih, dalam surat apa ya, umpamanya begini nih, kita baca ayat Al-Quran ayat 224 saja nih Pak. Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Berhenti di situ. Janganlah kalian itu menjadikan Allah atau sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang. Janganlah kalian menjadikan sumpah kalian dengan nama Allah sebagai penghalang. Berhenti di situ. Kemudian kita memulainya itu angtabarru wa tattaqu wa tuslihu. Itu artinya kalian jangan berbuat kebajikan, jangan melakukan ketakwaan, wa tuslihu bainan nas, dan jangan melakukan islah di antara manusia. Jadi kalau bapak-bapak bacanya begini, angtabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, itu artinya kalian jangan melakukan kebajikan, jangan melakukan ketakwaan, jangan melakukan islah di antara manusia. Itu kan salah Pak. Mestinya kan orang itu melakukan kebajikan, tapi gara-gara dia bacanya dari angtabarru memulainya, artinya jadi begitu. Maka ketika kita baca Al-Quran itu, tanda berhenti perlu diperhatikan.
Sabab akan berpengaruh terhadap arti. Nah makanya kalau kita enggak kuat napasnya nih Pak, diulangi lagi. Wala taj'alullaha urdatan li aimanikum. Umpamanya nih Pak, kalaupun kita tidak sanggup banget napasnya, ambil napas sedikit lalu disambung gitu, sedikit aja. Li aimanikum angtabarru. Ada pengambilan napas di situ, tetapi tidak sampai berhenti lama, langsung disambung gitu. Jadi jangan li aimanikum angtabarru, itu salah. Mestinya li aimanikum angtabarru. Ada pengambilan napas karena nggak kuat tapi langsung disambung. Karena kalau dimulai dari situ itu artinya jadi salah. Ya terima kasih Pak. Jadi penting. Nah untuk mengetahui mesti di mana berhenti ketika baca Al-Quran, ya untuk pemula mah dilihat artinya aja Pak. Kalau untuk pemula itu harus dilihat artinya saja. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah ini ya sudah punya ilmunya, dengan sendirinya pun akan diketahui. Oh ini tidak bagus nih, berhenti di sini tidak boleh. Oh ini harus berhenti di sini. Dia ada yang wajib, kan wakaf itu kan banyak macamnya Pak. Ada wakaf lazim. Wakaf lazim itu harus berhenti. Ada wakaf mamnu kan gitu Pak. Wakaf dilarang berhenti. Ada wakaf jaiz, boleh berhenti boleh tidak, atau jawaz. Ada wakaf sili, boleh berhenti tapi lebih baik bersambung. Ada wakaf kili, boleh berhenti boleh bersambung tapi lebih baik berhenti. Makanya tadi saya katakan terkadang. Terima kasih. Jadi Allah tidak akan menyiksa orang yang melanggar sumpah dikarenakan sumpahnya itu pada saat dia bersumpah itu lalai. Tapi diusahakanlah jangan banyak sumpah gitu. Jangan banyak sumpah. Walakin akan tetapi yu'akhidzukum, Allah akan menyiksa kalian, memberikan sanksi kepada kalian bima terhadap sumpah kasabat qulubukum. Kasabat yang diusahakan qulubukum oleh hati kalian. Nah disinilah erat kaitannya dengan yang namanya niat, dengan yang namanya tujuan. Karena orang itu ketika bersumpah itu tadi ada yang memang sumpahnya itu berdasarkan niat dalam hati gitu. Ada orang yang bersumpah itu apa yang diucapkan lisan tidak sesuai dengan hati karena dia itu tidak menyadari apa yang dia ucapkan gitu. Kalau dia itu sumpahnya keliru Pak, namun kekeliruannya itu di luar kesadarannya, itu tidak berdosa itu. Yang dianggap berdosa itu hatinya niatnya begitu, lisannya pun mengatakan demikian, nah itu kena dosa. Pokoknya begini, tidak, demi Allah saya tidak akan sholat lagi. Padahal yang dia maksudkan itu dia tidak bersumpah untuk tidak sholat lagi, justru dia itu bersumpah untuk sholat lagi. Ini dulu pernah nih ada, tidak akan saya sebut orangnya, sudah almarhum lah orangnya itu, mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Di sini di GBI juga gitu Pak. Ketika anaknya itu sedang kesurupan lah, bahasa kitanya kesurupan. Ini bapaknya itu minta saya untuk meruqyah gitu. Nah saking si bapaknya itu panik gitu Pak melihat anaknya kesurupan. Nak katakan demi Allah
Allah itu tidak besar gitu ta. Nak katakan demi Allah, Allah itu tidak besar gitu ta. Mungkin maksud dia itu Allah itu maha besar gitu. Tapi saking paniknya Allah itu tidak besar gitu. Nah itu kan sumpah karena lago itu Pak. Di luar kesadaran atau ya di luar di ini karena lalai Pak lah, nggak konsentrasi, bisa jadi karena panik gitu. Nah hal-hal seperti itu tidak dikenakan hukuman oleh Allah itu, kecuali kalau diniatkan Pak. Apakah sama juga dengan sukanya orang yang dalam kondisi sangat-sangat amat terpaksa oleh ancaman yang bisa jadi mematikan misalnya? Ya termasuk Pak. Contoh nih, dulu kan ada seorang pemuda yang namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu kan ketika diminta oleh orang-orang musyrik Quraisy untuk menghina Nabi Muhammad, waktu itu kan ayahnya sudah dibunuh gitu ya, dilemparkan dari ketinggian. Ibunya pun dibunuh lagi dengan ditusuk kemaluannya itu. Nah Ammar ini seorang anak melihat ibu bapaknya disiksa, takut itu kan, takut. Tetapi orang-orang musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab tetap memaksa supaya Ammar ini menghina Rasulullah. Nah, pada saat itu untuk meyakinkan bahwa Ammar ini sudah keluar dari Islam, maka orang-orang musyrik itu minta bersumpah gitu. Maka Ammar pun bersumpah demi Allah dengan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Itu karena takut. Makanya dia setelah bersumpah itu langsung berlari menemui Rasulullah dan mengatakan, saya minta maaf gitu. Saya bertobat minta maaf karena saya telah menghina Anda gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu mendapatkan situasi seperti itu, ulangi saja kata gitu. Silahkan hina saya kata gitu Pak. Kalau kamu mengulangi situasi ancaman yang menakutkan seperti itu, yang penting hatinya, nah kan dalam kalimat berikutnya itu dalam ayat Al-Quran itu Pak, yang penting hatinya tetap tenang dalam keimanan itu. Hatinya nggak begitu, nggak menghina Nabi Muhammad, tapi tetap memuji Nabi Muhammad, cuman untuk menyelamatkan diri karena ancaman kematian. Nah, sehingga lisannya itu mengatakan A, tapi sebetulnya hatinya itu B. Jadi bolehkan, tapi Pak nih, tapi jangan disalahgunakan. Itu kalau betul-betul nyawa kita terancam. Ayah ini dengan saukur orang bersumpah yang diucapkan dengan hati tidak sesuai gara-gara untuk mendapatkan keuntungan atau bantuan asa kacida teuing gitu Pak. Kan seringkali orang begini, demi untuk mendapatkan keuntungan dia sampai bersumpah. Sumpahnya itu enggak sesuai dengan hati. Nah itu kan tidak boleh. Kalau ancamannya kematian Pak, darurat lah. Wallahu, dan Allah itu Ghafurun ya, maha pengampun. Saya sering katakan maha pengampun dan menutupi dengan ampunan yang banyak gitu Pak. Kalau Ghafurun itu, kalau Ghafarun maha pengampun menutupi dengan ampunan berkali-kali. Halimun, dan Allah itu adalah maha halim, maha lembut, maha santun ya. Nah ini kan Ghafurun dan Halimun itu kenapa muncul kalimat ini? Karena tadi ada orang yang bersumpah itu apa yang diucapkan tidak sesuai dengan hatinya. Biasanya itu terkait dengan hal-hal yang belum dilakukan Pak, belum dilakukan. Tapi kalau terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan nggak bisa itu. Dengan hal-hal yang sudah terjadi Pak, itu nggak bisa. Ayat 225 itu berkenaan dengan sesuatu yang dengan sumpah yang diucapkan berkaitan dengan sesuatu yang belum dilakukan atau belum terjadi.
Tapi kalau sudah terjadi nggak bisa itu. Umpamanya begini, kamu tadi umpamanya nih, kamu tadi itu mengambil uang ya, demi Allah tidak. Padahal kan sudah terjadi itu, Pak. Tapi kalau dengan terhadap sesuatu yang belum dilakukan, nah itu ada kelonggaran sedikit, Pak. Kalau dengan yang belum dilakukan. Nah, sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.